Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya balik. Masing-masing memimpin pasukan. Balik ke kanan pasukan. Pecahkan. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Berat. Lapor upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023, Kamis 1 Juni 2023. Siap dimulai. Kerjakan. Rektor Universitas Negeri Malang selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Pada bendera merah putih. Hormat. Berat. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pada pagi hari ini bisa ikut terlibat dan berpartisipasi memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Dalam peringatan ini kita dapat melakukan sebuah refleksi bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus merealisasikannya nilai-nilai Pancasila dalam bidang profesi dan keseharian kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tidak dapat dipisahkan dari proses
para pendiri bangsa dan pembentuk negara dalam mencari dasar negara 78 tahun yang lalu, yaitu saat anggota Dokuritsu Sumiko Sakai atau BPUPK diskusi tentang dasar negara. Pada saat pembukaan, Ketua BPUPK Rajiman Widyodiningrat bertanya kepada para anggota, apa dasar dari negara yang akan didirikan? Dari berbagai usulan yang disampaikan oleh para anggota BPUPK tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 31 belum ada anggota yang mengusulkan tentang dasar negara secara komprehensif. Baru pada tanggal 1 Juni, yaitu ketika anggota BPUPK Insinyur Soekarno mengusulkan tentang 5 prinsip dasar negara, sehingga pidato Soekarno yang tanpa teks itulah yang dijadikan bahan dasar untuk menyusun apa itu dasar negara. Sehingga pada saat penutupan sidang BPUPK dibentuk panitia 8 untuk merumuskan agar apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dijadikan sebagai dasar negara. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat Insinyur Soekarno selaku pemimpin Chusangiin atau Dewan Penasihat Jepang, dia memanfaatkan sidang Chusangiin tanggal 19 sampai dengan 21 Juni untuk mengundang juga anggota-anggota BPUPK atau Dokuritsu Sumiko Sakai untuk ikut bersidang. Sehingga sidang Chusangiin itu dimanfaatkan juga untuk membahas tentang dasar negara. Dari hasil bahasan itulah kemudian dibentuk tim perumus yang jumlahnya tidak lagi 8 sebagaimana dirumuskan dan disepakati oleh sidang BPUPK, tapi jumlahnya menjadi 9. Sehingga di dalam beberapa buku teks kita kenal dengan Panitia 9. Panitia 9 inilah yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Hasil sidang yang dikenal dengan Piagam Jakarta ini kemudian dibahas dalam sidang pleno BPUPK yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli, dan disepakati Pancasila sebagai dasar dalam menyusun rancangan konstitusi negara. Rancangan konstitusi negara yang dihasilkan oleh sidang BPUPK pleno kedua inilah yang menjadi bahan dasar oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dijadikan dasar Undang-Undang Dasar, khususnya di dalam pembukaan. Sehingga Pancasila setelah dilakukan revisi pada tanggal 18 Agustus oleh anggota PPKI secara konstitusional sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa mengikat secara imperatif kepada kita, baik kita sebagai aparatur negara maupun sebagai warga negara. Penjelasan sejarah secara ringkas ini penting untuk memahami rangkaian peristiwa sejarah lahirnya Pancasila secara utuh. Khususnya kenapa kita harus ikut upacara dalam peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Hal ini penting agar konsepsi Pancasila 1 Juni, konsepsi Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni, dan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita pahami sebagai satu kesatuan, di mana dalam proses penyusunan dan perumusan Pancasila oleh para pembentuk dan pendiri negara mampu memadukan antara visi kebangsaan ke depan dan kondisi atau sarana yang dihadapi oleh bangsa pada saat itu secara cerdas dan bijak. Ini perlu saya sampaikan karena mereka, para pendiri bangsa, mampu menyibak kegelapan masa lampau sehingga mampu juga menerangkan kelampauan itu untuk menyinari masa depan sebuah bangsa. Pada saat yang bersamaan
mereka juga sigap dan adaptif terhadap kondisi dan dinamika zaman. Hal ini barangkali Bapak Ibu yang pernah membaca bukunya John Lewis Geddes di dalam bukunya On Grand Strategy, dia membahas tentang kecenderungan leadership yang berorientasi pada tujuan dan yang berorientasi pada sarana. Mereka, pemimpin yang berorientasi pada tujuan itu dianalogkan dengan pemimpin ala landak, hedgehog. Sehingga dia tidak peduli dengan kondisi yang kini dan di sini, orientasinya adalah di depan. Sebaliknya, ada juga tipe kepemimpinan yang sangat larut dengan kondisi kekinian. Daya ciumnya yang besar itu menyesuaikan dia untuk melakukan penyesuaian secara terus-menerus. Pola ini oleh John Lewis Geddes itu dianggap sebagai kepemimpinan yang berorientasi kepada sarana, dan ini dianalogikan dengan rubah atau anjing. Karena daya cium anjing dua-duanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan di dalam mental yang berorientasi pada tujuan, dia tidak mudah goyah ketika menghadapi tantangan. Sebaliknya, kelebihan di dalam orientasi pada sarana, sebagaimana anjing, dia peka terhadap kondisi yang kini dan di sini. Kita sebagai sebuah bangsa yang berdasarkan Pancasila seyogianya mampu memadukan keduanya. Sebagaimana para pendiri bangsa kita ketika merumuskan Pancasila, mereka berorientasi untuk Indonesia merdeka, tapi juga sekaligus memanfaatkan kondisi kekalahan Jepang untuk merumuskan dasar negara, dan sekaligus ketika kekuasaan Belanda belum datang, berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh John Lewis ini penting untuk kita. Untuk itulah saya selaku pribadi maupun selaku rektor mohon maaf, karena 1 bulan yang lalu di Rapim, rapat pimpinan universitas, saya menemukan ada kolega pimpinan kami yang bergaya landak, sehingga ketika saya selaku rektor menginginkan sebagai PTNBH harus menekankan efisiensi, itu dipegang teguh. Sehingga ketika dia menafsirkan efisiensi tanpa kontekstualisasi, lembur dilarang. Konsekuensinya dia lupa bahwa selain kita harus efisien, kita juga harus efektif untuk mencapai tujuan itu. Sehingga dalam Rapim itu juga kita sepakati bahwa lembur tidak dilarang. Bapak Ibu yang kami hormati, ini penting supaya Bapak Ibu berani bekerja di luar jam kerjanya. Yang dilarang adalah ketika lembur tapi yang dikerjakan pekerjaan sehari-hari yang tidak dilaksanakan secara tuntas. Nah, hal ini yang menarik bagi kita, bahwa untuk meniru pola pemimpin dan pendiri bangsa itu kita juga harus menjadi sosok yang cerdas. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, khususnya jajaran Menwa dan Pramuka yang kali ini menjadi panitia upacara, kita sadar bahwa Pancasila yang dibahas oleh para pendiri bangsa yang pertama dan utama adalah sebagai dasar negara, filosofische grondslag, yaitu tata nilai yang mengatur tata kelola negara dan tata kelola pemerintahan. Konsekuensinya, Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum, dan ini hanya bisa dilaksanakan, diproduk oleh penyelenggara negara dan diimplementasikan oleh semua aparatur negara. Artinya, setiap penyelenggara negara, aparatur negara secara imperatif harus memahami dan mengamalkan Pancasila. Setiap regulasi dan kebijakan yang diambil penyelenggara negara dan aparatur negara harus senafas dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya sebagaimana sejarah dunia maupun apa yang disampaikan oleh para pendiri negara, sebuah dasar negara, filosofische grondslag,
hanya bisa tumbuh kokoh kalau nilai-nilai itu berakar pada nilai-nilai yang sudah hidup di dalam masyarakat, yaitu Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup sekaligus sebagai kepribadian bangsa. Untuk itulah pentingnya masyarakat, kita warga mengenal, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan berbangsa bernegara bisa diwujudkan secara maksimal. Melalui Pancasila, keragaman ras, etnis, keyakinan, dan agama hingga tradisi budaya harus kita rajut agar persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Pancasila sebagai meja statis, itu bisa kita wujudkan. Disinilah Pancasila sebagai pemersatu bangsa bisa menempatkan prinsip kesetaraan kewargaan yang didukung oleh toleransi. Dan melalui toleransi itulah kita bisa menumbuhkan sebuah tatanan masyarakat yang inklusif, masyarakat yang menghargai meritokrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kehidupan kebangsaan yang inklusif menjadi prasyarat dalam merealisasikan cita-cita Pancasila, yaitu bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dalam berbagai literatur ini disebut sebagai Pancasila Leistar Dinamis, yaitu sebagai bintang penuntun yang menuntun bangsa Indonesia untuk menggapai cita-cita ke depan. Dan untuk menggapai cita-cita ke depan itu diperlukan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus agar kita bisa benar-benar merdeka di dalam bidang politik, mandiri di dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, dan para peserta dan panitia upacara yang saya banggakan. Dalam kehidupan di kampus UM, kita berusaha bagaimana Pancasila bisa menjadi landasan dalam membangun kampus yang sehat, yaitu kampus yang inklusif, di mana setiap warga negara Indonesia dengan berbagai latar belakang ras, etnis, dan keyakinannya dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Demikian pula dalam bidang keilmuan, Pancasila harus kita perjuangkan untuk dapat menjadi paradigma keilmuan yang mencerahkan sekaligus dapat membawa pada kemandirian dan kemajuan bangsa. Kita selain merawat kebinekaan sebagai kampus yang inklusif, juga harus terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dan memberikan apresiasi terhadap warga UM yang telah memajukan atau mengharumkan serta membangun peradaban yang lebih baik. Untuk itu dalam upacara ini saya ingin melaporkan bahwa kemarin saya bersama dengan rapat pimpinan, jajaran pimpinan UM memberikan apresiasi terhadap 3 mahasiswa UM yang telah berhasil menyumbangkan medali SEA Games 2023 di Kamboja. Saya selaku rektor menggunakan kewenangan saya untuk memiliki diskresi, yaitu menghargai Saudara Lulut Gilang Saputra yang menerima medali emas dalam bidang gulat untuk kita terima sebagai dosen di Fakultas Ilmu dan Keolahragaan. Karena yang bersangkutan S1 dan S2-nya juga sudah lulus. Dia sekarang menjadi peserta PPG, Pendidikan Profesi Guru. Untuk Saudara Katerina Ida Rahayu dan Chandra Matimar yang telah memperoleh medali perak, kita beri kesempatan untuk mengambil S2 dengan terlebih dahulu memberikan rekognisi atas prestasinya di level regional, sehingga tugas akhir atau skripsinya kita setarakan dengan prestasinya. Artinya kita nyatakan lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menunjukkan kepada kita bahwa cita-cita luhur Pancasila hanya bisa terwujud kalau ada gotong royong, ada pembantingan tulang bersama secara dinamis di antara warga UM. UM sebagai kampus yang inklusif, tolong tidak ditafsirkan secara sempit,
yaitu kampus atau prodi yang menerima disabilitas. Itu iya, tetapi inklusivitas kita tidak hanya ditentukan oleh kondisi tubuh manusia, tapi juga ditentukan oleh latar belakang biologis, latar belakang sosial maupun ekonomi. Sehingga UM sebagai kampus inklusif harus terus bergandengan dengan masyarakat dan industri, khususnya kampus lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengembangkan iptek. Melalui inovasi dan kreasi yang berbasis iptek itulah sebuah peradaban bangsa dan dunia bisa lebih maju. Mungkin teman-teman yang sempat membaca buku yang banyak diperbincangkan di dalam dunia publik, tulisan William Kirby, seorang sejarawan dari Harvard University, yang menunjukkan bahwa apapun ideologinya, sebuah negara yang maju ditentukan oleh kualitas universitasnya. Jerman yang didahului oleh negara Prusia mengalami kemajuan karena universitas-universitas di Prusia yang kemudian menjadi Jerman sangat dikenal mulai dari abad 16 sampai sebelum Perang Dunia Kedua. Dan setelah Perang Dunia Kedua, perguruan tinggi yang hebat, apalagi sejak Nazi dan Hitler berkuasa di Jerman, banyak intelektual Eropa yang migrasi ke Amerika dan mereka menjadi dosen-dosen yang hebat di Amerika. Sehingga Amerika sejak Perang Dunia Kedua sampai dengan awal abad 21 memiliki kemajuan yang luar biasa. Tapi hebatnya menurut William Kirby, negara yang semula perguruan tingginya tidak hebat, yaitu Cina, karena mampu memodifikasi dan mengkreasi perguruan tingginya secara baik, Cina di abad 21 menjadi kekuatan ekonomi global yang kemungkinan besar akan lebih dominan dibanding Amerika maupun Eropa. Belajar dari tulisan Kirby itulah, mari kita bersama-sama dalam memperingati hari kelahiran Pancasila ini menjadikan UM bisa terus berkembang agar kita tidak hanya bisa berkembang di level lokal dan nasional, tapi juga di level global. Dan alhamdulillah berkat kerja keras dari Bapak Ibu sekalian, berdasarkan tim pemeringkat HIS Words sampai dengan CAE, jadi Time Higher Education World University Ranking, posisi UM telah memposisikan dirinya atau diposisikan kedudukannya 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang beberapa minggu yang lalu harus kerja keras juga untuk mengisi borang isian untuk pemeringkatan di Kemendikbud Ristek. Dengan kerja keras, walaupun masih ada beberapa kelemahan, dari 8 indeks kinerja utama IKU, itu kita sudah meningkat nilainya menjadi 76. Itu adalah sebuah capaian yang luar biasa, walaupun IKU 2 masih merah. Kenapa IKU 2 masih merah? Karena masih ada kaprodi atau ketua departemen yang bermental landak tadi. Sehingga kalau kuliah harus hadir, sehingga mahasiswa yang belajar dengan program mahasiswa merdeka dan kampus merdeka tidak boleh dihargai di atas 20 SKS. Bapak Ibu yang kami hormati, program mahasiswa merdeka dan kampus merdeka untuk kita bukan sekedar wacana akademik, tapi itu adalah kebijakan negara, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga kita sebagai pejabat di UM bukan untuk mendiskusikannya, tapi untuk mewujudkannya. Untuk itu dalam Rapim kemarin kita sepakati bahwa adik-adik mahasiswa kita yang ikut program mahasiswa terlibat di dalam berbagai kegiatan harus kita akui sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu mohon Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen, karena juga ada keluhan dari adik-adik kita yang ikut berkompetisi, masih ada dosen yang mengharuskan mahasiswa hadir di kelasnya, walaupun sudah ada surat
dari fakultas yang bersangkutan sedang mengikuti kompetisi baik akademik, olahraga maupun seni di luar kota. Jadi kita harus bisa memadukan mental landak dan mental rubah supaya kita bisa berkembang dan bisa menjadikan kampus kita menjadi kampus yang memiliki peran positif bagi peradaban bangsa dan dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bagian dari pengejawantahan kebangsaan yang inklusif, baik dalam tataran level lokal, regional, nasional, maupun global, kita juga harus tumbuh dalam taman sari internasionalisme. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni menyatakan, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme yang chauvinis, bukan nasionalisme yang eksklusif, tapi nasionalisme inklusif, yaitu nasionalisme yang bisa bekerja sama dengan dunia, sehingga nasionalisme yang bisa tumbuh dalam taman sari internasionalisme. Pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini perlu agar cara-cara baru dalam memanfaatkan perkembangan iptek dalam membangun peradaban dan pertumbuhan global bisa kita realisasikan di UM. Pancasila harus kita jadikan fondasi sekaligus orientasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Semoga kita semua warga UM dapat berkiprah dan merealisasikan potensi dan kompetensi yang dimiliki dalam berbagai level, baik regional, nasional, dan internasional. Dan sebaliknya juga terbuka untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kerelaan kita, keseriusan kita menerima mahasiswa dan dosen dari berbagai kawasan dunia. Semoga melalui momentum peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini, kita bisa bersama-sama dapat membumikan Pancasila, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga kampus UM menjadi kampus yang sehat dan mencerdaskan. Salam Pancasila. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho-Nya. Pada kesempatan ini perkenankanlah kepada saya untuk berdoa dengan cara agama Islam. Oleh karena itu, bagi yang selain agama Islam, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Laporan tegak,